Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. selamat pagi Waalaikumsalam mahasiswa. Mari kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar ya terkait dengan inovasi di bidang asesmen ya. Betul nggak? Oke, eh, teman-teman sudah selesai ya mengerjakan reviewnya? Ya, oke. Ini siapa yang belum hadir? Oke, siapa yang mau presentasi dulu? Yang belum pernah? Yang belum pernah presentasi siapa? Yang belum pernah presentasi siapa? Saya panggil aja ya. Sabrina. Halo Sabrina. Kameranya semuanya dinyalakan. Kameranya semuanya. Kemarin udah Bapak, baru. Oh, udah. Iya Aris, kemarin udah baru belum Aris? kemarin. Aris, kameranya Hadir semua Pak. dinyalakan. Coba dinyalakan Ya, kameranya. ya Pak, bentar Pak. Oke, semuanya kameranya dinyalakan. Oke. Tri Aulia, sudah maju belum? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Tri Aulia udah maju. Safira, udah maju Safira. Belum, Pak. Oke, Safira yang pertama. Yang kedua, Rahma. Udah pernah maju Rahma? Sudah pernah, Pak, waktu itu. Oke, sekarang Safira dulu. Setelah itu nanti Safira nunjuk temennya. Oke, silakan Safira. Disiapkan slide-nya. Baik, Pak, sebentar. Gimana teman-teman udah kelihatan belum di Udah, layarnya? ya, silakan. Sudah. Nggak bisa diperbesar ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview artikel inovasi mode pembelajaran. Yang pertama yaitu
dari artikel Novianti DKK tahun 2018, pengembangan instrumen tes literasi sains sesuai SMP materi, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari jurnal pembelajaran sains. Lalu di sini hasilnya yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan model instrumen penilaian yang dimana dirancang untuk mengukur literasi sains siswa SMP pada materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan instrumen ini sangat penting karena literasi sains adalah kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep IPA pada kehidupan sehari-hari. Lalu materi ini yang digunakan yaitu tekanan zat dipilih karena erat kaitannya dengan perkembangan teknologi, kesehatan, dan bidang lain dalam kehidupan masyarakat, serta relevan dengan kurikulum IPA kelas 8. Lalu yang ketiga di sini langkah-langkah dalam instrumen penelitian ini mengadaptasi model 4D, Tiaga Rajan meliputi define, design, dan develop. Instrumen berupa soal pilihan ganda dengan wacana sains yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa pada literasi sains PISA. Yaitu yang keempat ada keterampilan komunikasi siswa yang dilatih melalui wacana sains yang disajikan dalam soal yang menuntut siswa untuk memahami konteks, mengevaluasi informasi, dan menentukan tindakan yang tepat. Lalu kebaruan dari penelitian ini yaitu terletak pada pengembangan instrumen tes literasi sains yang valid dan reliable pada materi tekanan zat dan penerapannya yang masih jarang dikembangkan oleh guru IPA di SMPA. Yang kedua yaitu artikel dari Utami A tahun 2021, pengembangan instrumen test of scientific literasi skills TOS berbasis daring pada pembelajaran IPA untuk mengukur literasi sains. Hasilnya di sini yaitu penelitian ini menggunakan model instrumen penilaian yang difokuskan pada pengukuran literasi sains siswa SMP. Penerapan instrumen ini sangat relevan karena literasi sains merupakan kompetensi penting yang harus dikuasai siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata dan perkembangan zaman. Lalu materi yang dipilih yaitu gaya dan hukum Newton, merupakan materi esensial dalam IPA yang membutuhkan pemahaman konsep dan keterampilan aplikasi. Langkah-langkah dalam instrumen penelitian ini yaitu mengikuti model pengembangan 4D yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, desain produk, validasi ahli, hingga uji coba dan revisi. Lalu keterampilan komunikasi siswa dilatih secara tidak langsung melalui soal-soal yang menuntut pemahaman dan interpretasi konteks ilmiah, serta penyimpulan. Siswa perlu mengkomunikasikan pemahaman mereka tentang konsep dan data dalam bentuk jawaban. Nah, kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada pengembangan instrumen TOS berbasis daring. Di tengah tantangan pembelajaran daring akibat pandemi, instrumen ini menawarkan solusi praktis dan inovatif untuk mengukur literasi sains siswa. Validasi dan reliabilitas instrumen yang teruji juga menjadi kontribusi penting dalam pengembangan alat penilaian literasi sains. Nah, di sini yang ketiga yaitu artikel dari Marlena DKK tahun 2019 yaitu penyusunan instrumen tes keterampilan proses sains pada mata pelajaran IPA di SMPN 14 Kota Bengkulu dari Jurnal Penelitian Pendidikan Sains. Di mana hasilnya yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan model instrumen penilaian yang diterapkan karena KPS atau keterampilan proses sains yang dianggap sebagai keterampilan penting yang digunakan ilmuwan untuk membentuk pengetahuan, memecahkan masalah, dan merumuskan hasil penelitian. Lalu materi-materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah yang relevan dengan KPS.
meliputi pengamatan, klasifikasi, inferensi, merumuskan hipotesis, dan melakukan eksperimen. Nah, langkah-langkah dalam instrumen penelitian ini melibatkan penggunaan angket berstruktur untuk mengumpulkan data dari siswa yang kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Keterampilan komunikasi siswa dilatih melalui proses menjawab angket yang meskipun tertutup tetap memerlukan pemahaman soal dan pemilihan jawaban yang tepat. Lalu kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengembangan instrumen tes KPS yang spesifik untuk siswa SMPN 14 Kota Bengkulu dengan fokus pada identifikasi tingkat penguasaan KPS siswa di sekolah tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana KPS siswa dapat diukur dan dinilai, yang penting untuk pengembangan pembelajaran IPA yang lebih efektif. Lalu artikel yang keempat yaitu dari Hasruddin DKK pada tahun 2018. Penyusunan instrumen keterampilan proses sains berbasis inquiry konstektual pada perkuliahan mikrobiologi dari jurnal Proceeding Biology Education Conference. Hasilnya yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan model instrumen yang sangat penting karena keterampilan proses sains membekali mahasiswa dengan kemampuan mengamati, melakukan eksperimen, menafsirkan data, dan mengkomunikasikan gagasan yang esensial dalam memahami dan mengaplikasikan konsep sains. Yang kedua, pemilihan materi seperti penemuan jamur, pembuatan tempe, uji air, dan uji sensitivitas antibiotika sangat relevan karena memberikan konteks nyata bagi mahasiswa untuk melatih keterampilan inquiry. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pengembangan instrumen mengikuti model ADDIE, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Instrumen ini menggunakan tes tulis dan lembar observasi untuk mengukur 11 keterampilan proses sains. Yang keempat, yaitu keterampilan komunikasi siswa dilatih melalui observasi kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan hasil kerja ilmiah, baik secara lisan maupun tulisan, yang menjadi bagian dari instrumen penilaian. Lalu yang kelima, yaitu kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan instrumen yang secara komprehensif mengukur keterampilan proses sains dalam konteks inquiry konstektual pada perkuliahan mikrobiologi. Validasi ahli dan uji coba lapangan menunjukkan bahwa instrumen ini layak dan efektif digunakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam menyediakan alat evaluasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mikrobiologi. Lalu artikel yang kelima yaitu dari Ashariat tahun 2019, yaitu pengembangan instrumen asesmen literasi sains berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia dengan pendekatan kontekstual dari jurnal Lentera Pendidikan. Hasilnya yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan model instrumen penilaian yang sangat relevan karena literasi sains adalah kunci untuk menghadapi tantangan global, dan penelitian ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia untuk memperkuat dimensi sikap dalam kurikulum 2013. Lalu materi-materi yang dipilih mencakup fenomena alam dan teknologi yang relevan dengan konteks Indonesia, serta nilai-nilai Islam dan budaya yang dianut oleh mayoritas penduduk, sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, langkah-langkah dalam instrumen penelitian ini mengikuti metode Test of Scientific Literacy Skills Development proses yang terdiri dari 7 langkah, yaitu sistematis, mulai dari kajian literatur hingga uji coba instrumen. Yang keempat, keterampilan komunikasi siswa dilatih melalui soal-soal yang menuntut pemahaman konseptual dan penerapan nilai-nilai dalam argumentasi ilmiah. Lalu yang kelima, yaitu kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggabungan literasi sains dengan nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia, yang memberikan kontribusi pada pengembangan asesmen yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks Indonesia. Pendekatan konstektual yang digunakan juga memperkuat relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata siswa. Next, artikel yang keenam yaitu dari Afnan R. DKK pada tahun 2023 dengan judul The Role of Scientific Literacy Instruments for Measuring Science Problem Solving
Ability dari jurnal International Journal of Racing Educational Research. Dengan hasil yang pertama yaitu model literatur review yang dipilih karena efektif untuk mensintesis penelitian yang ada dan mengidentifikasi tren serta kesenjangan dalam pengetahuan. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang luas tentang hubungan antara literasi sains dan keterampilan problem solving yang relevan dengan pendidikan abad ke-21. Dengan menganalisis 42 jurnal, penulisnya yang menyajikan tinjauan komprehensif tentang penelitian terkini di bidang ini. Lalu yang kedua itu artikel-artikel yang dipilih yang diterbitkan antara tahun 2017 dan 2022 mencerminkan fokus pada riset yang relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini. Abad ke-21. Pemilihan topik literasi sains dan keterampilan problem solving sangat relevan karena merupakan kompetensi penting bagi siswa di era global. Lalu yang ketiga itu langkah-langkah dalam modul penelitian ini, yaitu identifikasi jurnal dan artikel. Tahap ini memastikan pengumpulan sumber yang relevan, analisis literatur. Tahap ini melibatkan pemeriksaan detail artikel-artikel yang dipilih untuk mengekstrak temuan dan metodologi utama. Penggabungan literatur, tahap penting ini mensintesis informasi untuk mengidentifikasi tema umum, kontradiksi, dan area untuk penelitian lebih lanjut. Analisis tahap ini melibatkan eksplorasi mendalam terhadap informasi yang disintesis, mencari pola, tren, dan hubungan yang signifikan. Lalu artikel ini juga secara implisit membahas pengembangan keterampilan komunikasi. Literasi sains melibatkan kemampuan untuk menjelaskan fenomena ilmiah dan mengkomunikasikan temuan. Banyak penelitian yang diulas melibatkan kegiatan yang mengharuskan siswa untuk mengartikulasikan pemahaman dan penalaran mereka, sehingga mendorong keterampilan komunikasi. Misalnya, pada penekanan problem solving yang melibatkan penjelasan proses solusi dan justifikasi jawaban, yang merupakan aspek penting dari komunikasi. Nah, di sini kebaruannya yaitu terletak pada sintesis berbagai penelitian untuk menyoroti peran penting instrumen literasi sains dalam mengukur dan membina keterampilan problem solving. Di era di mana literasi sains dan problem solving sangat penting, ulasan ini memberikan wawasan berharga bagi peneliti dan peneliti. Ulasan ini mengkonsolidasikan pengetahuan terkini dan mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut, memberikan kontribusi yang berarti bagi bidang pendidikan sains. Lalu selanjutnya yaitu artikel dari Lasmana O. DKK pada tahun 2024 dengan judul The Critical Role of Instrument Design in Achieving Research of Objectives and In-Depth Review dari jurnal International Conference on Education and Innovation. Lalu hasilnya yang pertama yaitu penelitian ini memiliki model tinjauan literatur karena model ini menyediakan cara mendalam untuk mengumpulkan dan mensintesis penelitian sebelumnya. Model ini memungkinkan integrasi efektif dari berbagai penelitian, menawarkan jawaban yang lebih kuat terhadap pertanyaan penelitian dibandingkan penelitian individual. Tinjauan literatur sangat penting untuk membangun penelitian, menghubungkannya dengan pengetahuan yang ada, dan mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur. Metode ini juga cocok untuk mengevaluasi teori atau bukti dalam bidang tertentu dan menguji validitas atau akurasi suatu teori. Nah, yang kedua, materi ini tuh dipilih adalah artikel-artikel tentang pendidikan yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Para penulis berfokus pada metode penelitian dan instrumen dalam artikel-artikel ini. Kriteria pemilihan mencakup artikel yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir 2014 sampai 2024 terkait dengan peran desain instrumen dalam mencapai tujuan penelitian dan melibatkan siswa dan guru. Database yang digunakan untuk pencairan meliputi Google Scholar, Science Direct, Scopus, Fingerlink, WOS, dan Sprott. Pemilihan ini memastikan tinjauan yang terfokus, relevan, dan terkini. Yang ketiga, yaitu laman literatur, yaitu mengidentifikasi artikel yang relevan melalui pencairan database,
menggunakan kata kunci spesifik instrumen penelitian pendidikan. Memilah artikel berdasarkan topik penelitian dan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Menghapus artikel duplikat dan tidak relevan serta memilih artikel berdasarkan kriteria eksklusi. Mempelajari artikel yang dipilih secara mendalam untuk menarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Menafsirkan temuan dan menyajikannya dalam bentuk naratif. Lalu yang keempat, di sini artikel ini adalah tinjauan literatur dan tidak secara eksplisit menjelaskan pelatihan keterampilan komunikasi siswa. Namun, proses tinjauan itu sendiri dapat menjadi model bagi siswa untuk belajar bagaimana mensintesis dan menyajikan informasi secara efektif, yang merupakan keterampilan komunikasi penting. Dengan memahami bagaimana peneliti menganalisis dan menafsirkan literatur yang ada, siswa dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengkomunikasikan ide-ide kompleks dengan cara yang jelas dan terstruktur. Lalu yang kelima di sini, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus spesifiknya pada peran penting desain instrumen dalam mencapai tujuan penelitian di bidang pendidikan. Meskipun ada banyak tinjauan literatur dalam pendidikan, tinjauan yang secara khusus meneliti instrumen penelitian memberikan kontribusi yang unik dan berharga. Studi ini mengidentifikasi tren dalam penggunaan instrumen penelitian, metode penelitian, dan distribusi geografis Santos Sate DKK pada tahun 2024 dengan judul Effectiveness of Higher Order Thinking Skill-Based Test Instrument in Science Learning in Indonesia, a meta-analysis dari Jurnal Penelitian Pendidikan IPA. Hasilnya yaitu penelitian ini menggunakan model meta-analisis karena memiliki tujuan untuk menentukan efektivitas instrumen tes berbasis higher order thinking skills dalam pembelajaran sains. Meta-analisis adalah jenis penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis penelitian-penelitian primer secara kuantitatif. Model ini tepat karena memungkinkan peneliti untuk menggabungkan hasil dari berbagai penelitian yang relevan, dalam hal ini 20 artikel, untuk memperoleh kesimpulan yang lebih kuat dan generalisasi yang lebih luas mengenai efektivitas penggunaan instrumen tes HOTS. Meta-analisis memberikan gambaran yang komprehensif dan mengurangi bias yang mungkin ada dalam studi individual. Lalu materi ini yang dipilih dalam meta-analisis adalah penelitian-penelitian yang berfokus pada penggunaan instrumen tes berbasis HOTS dalam pembelajaran sains. Pemilihan materi ini sangat relevan karena relevansi dengan tantangan pendidikan. Pembelajaran sains menuntut siswa tidak hanya memahami konsep, tapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Instrumen tes HOTS menjadi penting untuk mengukur keterampilan-keterampilan ini. Lalu penelitian ini mengikuti langkah-langkah umum dalam meta-analisis, yaitu menetapkan kriteria inklusi, menentukan kriteria artikel yang relevan untuk dianalisis, tahun publikasi, jenis publikasi, adanya kelompok eksperimen dan kontrol, kelengkapan data. Lalu pengumpulan dan pengkodaan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti database jurnal, menggunakan kata kunci yang relevan, dan mengkodekan data yang diperlukan untuk analisis. Selanjutnya ada analisis statistik, yaitu melakukan analisis statistik terhadap data yang terkumpul, termasuk menghitung efek size, uji heterogenitas, menentukan model estimasi, uji bias publikasi, dan uji hipotesis. Lalu yang keempat, jurnal ini sendiri tidak secara langsung membahas bagaimana melatih keterampilan komunikasi siswa dalam model pembelajaran. Namun, temuan tentang efektivitas instrumen tes HOTS dalam pembelajaran sains mengimplikasikan bahwa pembelajaran sains yang efektif yang diukur dengan instrumen HOTS seharusnya juga mengembangkan keterampilan komunikasi siswa. Ini karena HOTS seringkali melibatkan aktivitas seperti berargumentasi, berdiskusi, dan mempresentasikan ide, yang semuanya membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. Selanjutnya, kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis kuantitatif yang komprehensif. Meta-analisis ini memberikan sintesis kuantitatif yang komprehensif mengenai efektivitas instrumen tes HOTS dalam pembelajaran sains di Indonesia yang sebelumnya belum ada.
berfokus pada konteks Indonesia. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada konteks Indonesia, memberikan informasi yang relevan dan berguna bagi pendidik dan pembuat kebijakan di Indonesia. Aplikasi praktis, hasil meta-analisis ini memberikan bukti empiris yang kuat tentang pentingnya penggunaan instrumen tes HUTS dalam pembelajaran sains dan implikasinya terhadap evaluasi pembelajaran. Lalu artikel yang ke-9 yaitu dari Alfianita C, DKK pada tahun 2022 dengan judul Construction and Validation of Evaluation Instrument for Science Learning Program Based on Context Input, Process, and Product atau CIPP Models dari Jurnal Penelitian Pendidikan IPA. Dengan hasil model CIPP yang dipilih